Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum dan tata cara iqomah. Menurut ulama-ulama di kota besar, hukum iqomah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan iqomah itu lebih ditekankan daripada azan. Hal ini berlaku untuk semua sholat, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan secara berjamaah. Sementara itu, menurut ulama-ulama dari kalangan mazhab Zahiri, hal itu hukumnya fardu. Imam Ibnu Rushd tidak mengetahui apakah yang dimaksud oleh mereka adalah fardu secara mutlak atau sebagai salah satu fardu sholat saja. Perbedaan antara keduanya adalah yang pertama tidak membatalkan sholat, sedangkan yang kedua itu bisa membatalkan sholat. Kata Ibnu Kinanah, salah seorang murid Imam Malik, siapa meninggalkan iqomah dengan sengaja, maka sholatnya batal. Sumber perselisihan para ulama dalam masalah ini, apakah iqomah merupakan amalan yang dilakukan dalam rangka memberi penjelasan atas perintah sholat, sehingga hukum iqomah menjadi wajib berdasarkan sabda Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, atau merupakan amalan-amalan yang sunnah. Berdasarkan lahiriah hadis Malik bin Al-Huwairith, hukum iqomah adalah fardu, baik untuk sholat yang dilakukan sendirian maupun sholat yang dilakukan secara berjamaah. Mengenai tata cara iqomah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat yaitu mengucapkan takbir pada permulaan sebanyak 2 kali, seterusnya sama seperti kalimat azan. Sesudah takbir masing-masing dibaca sekali, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Menurut Imam Malik, kalimat qad qamatis shalah tersebut cukup diucapkan sekali, sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, kalimat qad qamatis shalah harus diucapkan 2 kali. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh memilih di antara keduanya, mengucapkan sekali atau 2 kali, sebagaimana yang berlaku dalam masalah azan. Adapun penyebab timbulnya perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah adanya kesan pertentangan antara hadis Anas dan hadis Lailah. Disebutkan dalam hadis Anas bahwa sesungguhnya Bilal itu diperintahkan oleh Nabi untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan bacaan iqomah, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Sementara itu, dalam hadis Abu Laila disebutkan bahwa Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan 2 kali dan mengumandangkan iqomah 2 kali. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaum wanita itu tidak diwajibkan mengumandangkan azan dan iqomah. Tetapi menurut Imam Malik, jika kaum wanita mengumandangkan iqomah, hal itu bagus. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika kaum wanita mengumandangkan azan dan iqomah, hal itu bagus. Dan Ishaq berkata, sesungguhnya kaum wanita itu wajib mengumandangkan azan dan iqomah. Disebutkan dari Aisyah bahwa sesungguhnya ia biasa mengumandangkan azan dan iqomah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Perbedaan pendapat dalam masalah ini berasal dari pertanyaan apakah kaum wanita itu boleh menjadi imam ataukah tidak. Ada ulama yang mengatakan bahwa pada dasarnya wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan lelaki dalam aktivitas ibadah, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, sebab dalam hal ibadah antara laki-laki dan wanita itu tidak berbeda. Oleh karena itu, jika memang ada perbedaan, maka harus ada dalil yang mengkhususkannya. Wallahu a'lam bishawab.